Ini bentuknya pada bagian atas ya lancip. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang diarahkan sebagai petunjuk konektivitas pada oleh leluhur kita, bahwa kita harus lebih banyak untuk ingat dan vertikal ke atas. Oke, sedulurku semua, kita berjumpa dengan Warno Art. Ya, di sini ada saya tampilkan ya, yaitu bahan bonsai sancang, yang dimana ini baru sekitar 1 bulan yang lalu saya pindahkan ke pot ini. Saya angkat, saya munculkan akarnya ke atas, dimana saya ingin menampilkan kekokohan akar yang berada di batu, tapi ini batunya kurang berjaya, nanti kita tambah lagi. Dan ternyata bahwa pertumbuhan ini tumbuh cabang di bawah di sini, tumbuh cabang di sini lagi, dan dari tumbuhnya cabang di sini lagi, dari impian pertama itu berubah. Makanya itu hari ini berpikir menginginkan seperti A, besoknya B, beberapa hari kemudian B. Karena apa? Ini muncul ya karena faktor lingkungan alam ya yang membuatnya ya. Demikian ini muncul cabang. Ini saya lihat dulu nanti perkembangannya ya, terus nanti akan kita teruskan pada sesi berikutnya ya. Akan dibuat seperti apa, bahwa prinsipnya yang namanya tumbuhan itu mesti rata-rata hampir semuanya itu akan tumbuh ke atas. Tumbuh ke atas ini tujuannya adalah mengejar atau mencari sinar matahari, di mana nanti dari sinar matahari yang diperoleh dia akan berfotosintesis. Nah, berfotosintesis akan mengolah makanannya untuk tumbuh berikutnya, nah, disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, nanti akan membentuk tubuhnya, dan tergantung juga nanti kondisi daripada media tempat dia hidup. Nah, adapun akar secara filosofisnya adalah bahwa akar ini ya mencengkram tanah sebagai simbol kekuatan kaki, sedangkan cabangnya adalah tangan-tangannya atau sayap-sayapnya yang berkaitan nanti dengan proses-proses berikutnya, yaitu memiliki kerja masing-masing. Secara morfologis memang bagian tubuh itu, tumbuhan itu memiliki kerja masing-masing, dimana akar itu sudah jelas ini di pembelajaran sampai tingkat SD, SMP itu sudah disampaikan fungsinya masing-masing, batang dan lain sebagainya. Maka nanti dalam pembuatan bonsai maka kita harus paham tentang tumbuhan, sifat-sifat karakter daripada tumbuhan. Bila tumbuhan dari bonsai yang dibuat itu bersifat naturalis, alami, dan tidak dibuat-buat tanpa alami, enak dipandang, indah secara estetika ya, maka sang juri itu akan menilai baik menurut saya sendiri, belum tentu baik menurut juri atau secara umum. Yang jelas ya baik atau indah itu ya konsepnya adalah kesepakatan bersama, karena itu konsepnya adalah bahwa pada bonsai itu yang pertama dilihat oleh juri biasanya adalah akar mencengkeram tanah itu bagaimana, bentuknya akar itu seimbang apa tidak, batangnya itu bagaimana, secara alami ini naturalis di alam sesungguhnya itu bagaimana. Maka bahwa bonsai itu merupakan tiruan pohon yang hidup di alam.
Maka kalau kita membuat bonsai itu tidak bisa kita memaksakan. Kita juga harus melihat gerak ya yang dimaui pohon, dan kita juga mengarahkan sebatas ya agar pohon itu dapat tumbuh dengan baik dan dapat bertahan ya. Jadi bonsai itu merupakan ya, tumbuhan dalam pot dan merupakan miniatur pohon di alam. Bonsai itu pada umumnya dikonsep sedemikian rupa pada bagian atas ya. Pada bagian atas nanti ada bagian mahkota, di mana bagian paling atas itu menjulang ya, membentuk seperti payung atau membentuk seperti lancip dan lain sebagainya, membentuk segitiga dan lain sebagainya. Ada mahkota, ada sub-sub mahkota ya, dan anak ya, anak ranting itu yang nanti akan tumbuh menjadi sub gerombolan-gerombolan di bawahnya dan lain sebagainya ya. Itu fakta di alam bisa terjadi, tapi umumnya memang konsepnya adalah bentuknya adalah ke arah vertikal. Itu memang alamiah tumbuhan demikian, menuju ke sinar matahari atau ke langit, arahnya ke langit, sekali lagi ke langit. Demikian juga kalau saya itu membahas tentang keris. Kenapa saya tertarik dengan keris? Nah, ini keris yang kecil ini bentuknya lancip, bagian ke atas ini tajam. Maka pada keris ini itu memiliki nilai falsafah tersendiri, ada nilai seni tersendiri, yang dimana ada komunitasnya tersendiri tentang keris. Tetapi kok saya kaitkan dan saya buat dalam seni, sub-sub daripada seni ini karena keris ini umumnya rata-rata ujungnya adalah lancip, mengarahnya adalah vertikal ke atas, di ujung paling atas adalah lancip. Nah, demikian pada keris yang satunya. Dan bahwa dalam budaya kita untuk keris ini pemakaian dan lain sebagainya itu ada etikanya ya, ada etikanya, ada caranya dan lain sebagainya untuk melepas dan memasangnya, tidak sembarangan seperti ini dan lain sebagainya. Kalau keris itu memang keris yang tinggalan dari sesepuh atau leluhur kita. Contoh ini keris yang ya, bentuk ya pendek ini entah ini jenis apa, tinggalan daripada simbah ini, Semar Mesem atau apa saya kurang tahu. Ini bentuknya pada bagian atas ya lancip. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang diarahkan sebagai petunjuk konektivitas pada oleh leluhur kita, bahwa kita harus lebih banyak untuk ingat dan vertikal ke atas, yaitu kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan ya, sebagai pengelola semesta ini ya. Demikian ya, mudah-mudahan ini dapat menjadi ya, pencerahan atau pemahaman bagi yang belum, bagi yang sudah ya memang ini menjadi bertambah mungkin. Kalau bagi yang sudah ya, lebih memahami ya mohon maaf, saya bukan berarti mengguru. Nah, pada nenek moyang kita, orang tua kita dahulu itu membuat bancaan atau membuat syukuran itu biasanya adalah diisi dengan membuat tumpeng. Tumpeng adalah bentuk nasi dibuat dari beras, bentuknya vertikal ke atas, ujungnya lancip. Nah, itu ada nilai filosofis tersendiri yang memang itu ada pesan ya, dari leluhur kita. Itu bentuknya lancip ke atas, itu ada pesan.
Demikian, salam rahayu, sehat selalu. Mudah-mudahan ya tidak menjadikan ini ya percekcokan, tapi dapat menjadi seberkah sinar lah istilahnya, dapat menjadikan seberkah sinar walaupun sedikit, tapi dapat menjadi masukan. Salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.